selamat beraktivitas. Gimana untuk Mbak Ratna? Iya Pak Sumadi, izinkan saya untuk mohon izin dalam pengambilan tugas saya di modul 3.1, yaitu ada sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya di sini akan melakukan observasi tentang wawancara pengambilan keputusan bersama Bapak Sumadi, yaitu nantinya saya ingin mengetahui pengalaman Bapak dalam memimpin di sekolah SD Negeri Wulang Pungki 02. Mohon izin dulu ya Pak. Ya, monggo. Ya, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak yang tentunya nanti bisa kita lakukan pada sesi wawancara ini. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang mungkin Bapak sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah beberapa tahun dari SD Negeri Wulang Pungki 02 ataupun dari SD Negeri Sampok? Ya, terima kasih untuk Bu Ratna. Segala aktivitasnya memang saya dukung sebagai guru penggerak. Sehubungan dengan wawancara ini, sehubungan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu yang kita utamakan. Itu melihat kasusnya dulu, besar atau kecilnya, atau penanganannya itu secara serius atau membutuhkan waktu yang diperlukan. Kemudian dilema etika tersebut berimbas luas atau sempit. Jadi dampaknya itu nanti yang kita pikirkan kasus-kasus itu. Terus perlu penanganan yang secara serius atau secara individu atau secara kelompok. Ini penanganannya. Kemudian berkaitan dengan pribadi. Jadi pribadi atau karakter dari mungkin seseorang itu yang mungkin melanggar suatu etika atau aturan-aturan yang berlaku gitu. Oh iya Pak, jadi Bapak mengidentifikasi kasus masalahnya sesuai tahapan-tahapan alurnya gitu Pak ya. Ada yang mungkin serius, nanti pemecahannya juga bisa dilakukan secara bertahap seperti itu nggih. Jadi ada yang individu maupun kelompok, nanti juga ada sendiri ya Pak ya. Artinya dalam pemikiran itu tidak serampangan. Oh Jadi gitu. perlu diidentifikasi besar atau kecilnya kasus tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di SD kita ya Pak ya, untuk masalah kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau melihat kasus-kasus yang ada, misalnya muncul secara tiba-tiba misalnya, atau mungkin sudah ada kasus sebelumnya, itu yang kita perlu pikirkan adalah pedomannya dulu. Berpedoman kepada aturan yang berlaku dulu. Nah, aturan mana yang perlu kita gunakan untuk mengambil langkah-langkah keputusan tersebut. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan sikap serta risiko. Nah, risiko yang akan ditimbulkan kepada para pelanggar, misalnya para yang melanggar aturan tersebut, dengan melihat karakter dan sebagainya. Kemudian yang lain berpedoman kepada hasil akhir atau evaluasi akhir lah, hasilnya bagaimana. Kalau ditangani semacam ini kok hasilnya masih begini, apakah perlu tindak lanjut dan sebagainya. Kemudian yang lain mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan yang berdampak positif atau negatif. Kalau yang berdampak itu positif, berarti kasus ini sudah langkahnya sudah terselesaikan atau mungkin mendekati selesai dan rampung. Tapi kalau hasilnya itu kok semakin meningkat hal-hal yang negatif, perlu penanganan yang lebih lanjut dan
Jadi seperti tadi identifikasi masalah ya Pak ya, Iya. untuk saling berhubungan antara misalnya kasus itu memang harus dilihat dari dua segi tadi dari Iya. Bapak yang positif ataupun dari segi negatif. Jadi kalau positif berarti kasusnya bisa di stop dulu ya. Kalau negatif nanti ada penanganan lebih serius lagi, tindak lanjut lagi. Berarti ada evaluasi nggih Pak nggih. Iya, ada evaluasi akhir. Oke. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kita mengambil langkah-langkah secara simpel saja. Jadi simpel dan mudah dipahami. Misalnya nilai-nilai etika yang bertentangan. Jadi yang bertentangan itu dulu dilihat ini bertentangan atau sudah sejalan dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang lain melihat personal. Jadi personalnya dulu. Siapa yang dihadapi, siapa yang harus diselesaikan. Jadi kemudian yang lain, kemudian ada pengumpulan data atau fakta. Jadi ada data. Nah, data dan fakta itulah nanti yang bicara di situ dalam penyelesaian permasalahan dan kasus. Kemudian yang lain, kemudian pengujian tingkat benar dan salahnya. Jadi kalau kita sudah melihat fakta dan data itu nanti yang benar itu prosentasenya bagaimana. Nah ini kemudian yang lain adalah cara seleksi. Jadi diseleksi khusus, diseleksi kemudian diperkecil mungkin resikonya bagaimana, tindak lanjutnya bagaimana ini. Kemudian yang lain adalah keputusan yang bisa diterima. Jadi langkah-langkah itu bisa diterima dari hati ke hati sehingga menimbulkan suatu kesadaran diri lah. Kalau sudah sadar, oh jebule begini, oh sebenarnya begini, itu nanti kan akan tumbuh rasa sadar diri kan. Nah, ya, jadi kita tidak usah suatu menjustismen. Ini salah, ini benar. Jadi ada kesepakatan secara kesadaran diri. Jadi langkah-langkahnya Bapak ini menurut saya sungguh luar biasa sekali Pak, karena sudah terstruktur dengan baik. Jadi antara identifikasi terus mengumpulkan fakta dan hasilnya bagaimana, itu nanti memang bisa menentukan bagaimana tindak lanjut selanjutnya ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Untuk yang selanjutnya pertanyaannya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu satu, tegas. Tegas, jelas. Kemudian ada peningkatan perubahan perilaku dari yang negatif ke yang positif. Kemudian mengurangi resiko yang ada semaksimal mungkin, itu diutamakan. Jadi resiko itu diperkecil. Resikonya diperkecil ya. Kebenaran itu ditunjukkan. Oh, ini benar. Akhirnya dipertimbangkan. Oh jebulnya ini yang benar, ini yang salah. Ini cara penyelesaian. Hasilnya begini. Ya itu yang kemudian begitu juga disertai keteladanan. Keteladanan seseorang itu bisa membawa inspirasi lah. Oh jebule bapak itu begini, oh harusnya begini. Itu dengan keteladanan dan contoh perilaku lah sehari-hari. Saya kira yang lebih efektif. Ya lebih efektif berarti ada dua ya Pak ya. Yang pertama itu harus tegas, yang kedua jelas, terus dan memberi teladan yang baik. Baik Pak, itu memang sungguh luar biasa Pak, karena dari kedua itu nanti kan dari warga sekolah bisa menunjukkan etos kerja yang baik ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini merupakan tantangannya Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya?
Kalau tantangan itu kan melihat apa ya, melihat situasi dan kondisi atau kasus tersebut muncul. Jadi tantangannya itu utamanya itu rasa kesadaran diri dulu lah, rasa mengakui ya ini yang saya lakukan ini benar atau salah. Itu kadang-kadang orang apa ya, mengakui salahnya itu kan sulit. Kemudian pengumpulan data dan fakta, kadang-kadang kejadian di sana di luar kemudian harus diselesaikan di sekolah. Nah, kita kan sulit untuk mencari data, fakta dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang lain cara apa ya? Cara berbuat. Jadi cara berbuat. Jadi yang memberi pengarahan kemudian kepada orang yang diberi pengarahan kadang-kadang kan harus di atasnya, baik perilaku dan sebagainya gitu. Ya, saya beri contoh misalnya seorang pencuri kan tidak mungkin memberi contoh yang baik apabila polisi itu tidak baik dan jujur, jadi harus di atasnya kan. Ya, berarti ini tinggal itu ya Pak, seperti rujukan moralnya itu antara benar dan salah ya Pak ya. Kalau dilema etika itu kan benar lawan benar ya Pak ya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi hal-hal tersebut yang harus kita lakukan ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak, di sini ada pertanyaan, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, melihat dulu kasusnya ya. Kalau kasus itu memang berlanjut itu kita perlu membuat jadwal. Tetapi kalau kasus dan masalah itu tiba-tiba dan harus cepat kita selesaikan, kan tidak mungkin harus merencanakan begini. Harus bersikap apa ya, sikap. Jadi cepat, tepat. Nah, ini cepat, tepat, dan semuanya saling menerima. Yang setiap kita bekerja misalnya dalam pengumpulan data, di sana kan ada catatan yang namanya pengumpulan data kasus ini. Itu kan dalam kepala sekolah kan memang harus punya kasus ini tanggal sekian, seperti catatan, buku catatan kasus ya. Ini sebagai dasar. Nah, jadi secara terjadwal ya kondisional saya rasa. Tetapi di program dalam jangka semester atau 1 tahun. Jadi ada semacam catatan dan perencanaan dalam pembinaan dan sebagainya. Oh, berarti ini dilihat dari segi itu ya Pak ya. Kasusnya itu bisa langsung segera diselesaikan. Mungkin kalau kasusnya mungkin terlalu agak kompleks nanti bisa terjadwalkan ya, tapi ada sesuai tadi nih Pak, per semester bisa nanti sesuai jadwal yang telah Bapak tentukan. Jadi Bapak selama ini mempunyai buku agenda khusus dalam penanganan kasus-kasus yang namanya buku catatan kasus. Buku catatan kasus ini Pak. Oh. Nah, begitu juga guru juga harus punya catatan buku kasus siswa. Itu sebagai dasar. Untuk memecahkan itu ya Pak ya, sebuah kasus ini memang harus terjadwal dengan segera ataupun secara bertahap. Oke, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etikanya? Kalau seseorang itu kita melihat senior-senior dulu lah. Jadi yang lebih tua itu kita sharing, ya kita kadang-kadang ya wawancara atau ya diskusi jika ada masalah ini bagaimana. Jadi senior-senior kita itu yang pertama. Jadi seseorang yang kita perlukan kadang-kadang ya itu senior kita atau pimpinan kita yang di atasnya. Kemudian ditindaklanjuti, misalnya kita setelah kita kita diskusi dengan senior, dengan pimpinan di atas kita, kemudian kan ada rasa percaya diri.
percaya diri dalam arti yakin bahwa apa yang saya putuskan ini adalah benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu ada semacam rasa keadilan. Nah, jadi tidak ada rasa gerundel dan sebagainya. Oh begini yang diputuskan, oh saya menyadari. Jadi percaya diri. Nah, yang penting itu percaya diri. Saya rasa bahwa yang kita lakukan adalah benar. Berarti pengambilan keputusan Bapak ini terkait dengan tadi ya Pak ya, siapa saja yang bisa membantu Bapak. Tadi yang pertama adalah senior, ya, kemudian atasan pimpinan dari Bapak sendiri ya, itu mungkin setingkat lebih tinggi dari kepala sekolah seperti itu ya Pak, untuk melakukan diskusi cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada dan Bapak bisa berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang benar. Untuk selanjutnya Bapak di sini dari sekian pertanyaan mungkin telah kita bahas, yaitu pengambilan keputusan itu memang harus berbasis nilai-nilai kebajikan maupun kita nantinya dipertemukan jika bertemu dengan dilema etika dalam kehidupan sehari-hari maupun nantinya akan ditemukan dengan rujukan moral tersebut. Untuk selanjutnya semua hal yang telah Bapak sampaikan secara runtut dari identifikasi, terus bagaimana cara pengambilan keputusannya, terus langkah-langkahnya, terus pengalaman yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, ada tantangannya, kemudian kasus tersebut bisa dijadwalkan untuk pengambilan solusi secara cepat maupun nanti secara berjangka ya Pak ya, sesuai aturan atau waktu yang sudah Bapak tentukan. Kemudian tadi sudah Bapak sebutkan juga seseorang atau faktor-faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini sudah Bapak sampaikan secara terperinci dan saya memahami betul bagaimana memang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah itu memang sulit ya Pak ya, harus betul-betul matang jadi bisa diterima oleh semua pihak. Ya, bukannya sulit tapi semuanya itu perlu proses dan belajar. Belajar itu datangnya tidak dari diri sendiri tetapi masukan dari yang lain, dari guru misalnya yang lain, diminta pertimbangan. Iya, berarti harus ada kerjasama ya Pak ya, kolaborasi yang positif. Oh iya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, ini penutup dari sesi wawancara ini, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Mungkin kalau saya boleh tahu Bapak boleh bercerita sedikit nanti dari Bapak menjadi kepala sekolah pertama kali di SD mana dan di sini pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan jika Bapak menemui dilema etika dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Ya, pengalaman itu ya awal mulanya itu ya dari apa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Dulunya belum bisa dewasa menjadi dewasa. Dulunya itu aras-aras seni bahasa Jawanya ya. Jadi aras-aras untuk melangkah. Kemudian setelah ada kasus, ada masalah, akhirnya diri kita itu termotivasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, hubungannya masalah itu kan hubungannya dengan orang lain. Nah, orang lain bisa menerima enggak keputusan saya. Nah, ini ya dengan begitu kita akhirnya mindset kita, pola pikir kita kan menjadi dewasa. Nah, mendewasakan pola pikir kita. Ini yang penting. Jadi kita nggak usah cengeng dalam mengambil keputusan itu. Jika ada masalah, ada suatu kasus itu kita tidak cengeng, tetapi kita bagaimana memikirkan masalah ini bisa terselesaikan dan semuanya saling menerima, yaitu
mendewasakan pola pikir kita. Nah, tingkat kepuasan pembelajaran apa yang kita ambil? Nah, secara pribadi, apabila kasus itu selesaikan dengan baik, saling menerima, dan tidak menimbulkan hal-hal yang baru lagi, kita merasa puas. Ini yang pertama, puas. Oh, jebule jadi pemimpin semacam ini. Nah, kemudian semuanya seperti guru-guru dan tenaga kependidikan yang lain itu bisa menerima keberadaan kita. Nah, dengan menerima keberadaan kita berarti kita bekerja itu nyaman. Nah, begitu pengalaman yang selama ini. Nah, ini seperti Tinggo Lampung sendiri ini saya nyaman karena semuanya saling menerima keberadaannya, baik kekurangan dan kelebihan kita saling sharing, kita saling bicara bersama. Setiap ada masalah kita selesaikan bersama. Akhirnya kita kan bekerja dengan nyaman. Iya, betul sekali Bapak. Terima kasih Bapak karena sudah berbagi pengalaman tentang bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan jika seorang kepala sekolah itu menemui dilema etika. Dari sesi wawancara ini saya mengambil banyak hikmahnya ya Bapak. Jadi seorang pemimpin itu memang yang pertama harus bisa tegas, terus bisa menjadi teladan bagi seluruh dewan guru maupun tenaga kependidikan di sekolah. Jadi sungguh luar biasa sekali menurut saya pada sesi wawancara ini, banyak sekali pengalaman yang Bapak bagi kepada saya khususnya dan nanti bagi seluruh Bapak Ibu guru, calon guru penggerak nantinya dari sesi wawancara ini. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya, meluangkan waktu untuk sesi wawancara. Semoga kedepannya Bapak selalu sehat, bisa memberikan hal yang terbaik bagi sekolah kita di SD Negeri Lampung 02. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Diono. Selamat pagi. Ya, mohon izin sebelumnya Pak Diono, saya di sini calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pati akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak. Jadi untuk tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin atau kepala sekolah jika menemui dilema etika atau rujukan moral. Sebelumnya mohon maaf karena sudah mengganggu Jumat sehatnya Pak Diono. Oh, enggak apa-apa. Ini Pak Diono, apakah ada hal yang mungkin penting karena saya ada tugas ini mengganggu? Mungkin tadi Pak Diono sudah melakukan senam sehat bersama murid-murid di SDN Giling 02 ya Pak ya? Ya Pak, untuk ini tidak mengganggu kegiatan saya. Untuk hari ini saya tetap ada fokus di sekolah ini sampai selesai nanti. Itu. Jadi saya memakai pakaian olahraga ini adalah untuk memenuhi kegiatan Jumat sehat. Jadi saya selaku kepala sekolah di sini, saya mengikuti yaitu senam bersama anak-anak. Begitu. Berarti setiap hari Jumat di SD ini mengadakan itu ya Pak ya, Jumat Betul, sehat dan betul Jumat sekali. bersih. Baik Pak Diono, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya melaksanakan tugas CGP saya. Selanjutnya di sini pada sesi wawancara ada beberapa hal mungkin yang perlu saya tanyakan kepada Pak Diono. Mungkin ini terkait pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah. Mungkin Pak Diono kan banyak sekali pengalamannya nggih Pak. Jadi bukan hanya di sekolah ini, sudah beberapa tahun menjadi kepala sekolah. Bukannya pengalamannya yang lebih banyak. Biasanya untuk yang kepala sekolah lagi kan biasanya IT-nya mesti lebih lebih mampu atau mudah-mudah.
Jadi biasanya untuk saat ini adalah masa-masa seperti ini, kepala sekolah itu diharapkan adalah anak-anak yang teman-teman guru muda yang mempunyai skill yang luar biasa ya, melalui yaitu rekrutmen calon CGP itu adalah untuk sebagai apa ya, generasi muda untuk mengganti Prasojo yang ada. Gitu. Iya. Terima kasih sekali Pak Diono apresiasinya, tapi saya juga mengapresiasi Pak Diono karena sering kita berjumpa dalam itu ya Pak ya, sekolah dipertemukan secara bersama-sama dan sering bekerja sama. Pak Diono juga menurut saya itu sangat pandai mengikuti perkembangan zaman, bisa IT melebihi yang mungkin Bapak sampaikan seperti tadi. Oke, baiklah Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin saja akan kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin yang perlu saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama yaitu menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena seringkali mungkin ya Bapak ya, dalam pengambilan keputusan itu ditemukan beberapa dilema etika. Kalau dilema etika itu dipertemukan antara benar dan benar. Kalau bujukan moral itu adalah di mana benar itu lawannya adalah salah. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya, ini yang pertama. Terima kasih Mbak. Untuk sepengetahuan saya sebagai kepala sekolah, ya sering banyak sekali adalah dilema di lingkungan sekolah. Saya sudah melakukan beberapa tempat di sekolah yang berbeda. Itu banyak kasus-kasus, misalnya tentang etika di sini. Anak-anak itu biasanya untuk apa ya, untuk yang hubungannya dengan etika itu adalah tidak seperti tahun-tahun dulu, sudah berbeda. Jadi karena apa? Karena kesadaran anak itu belajar untuk bersikap lebih baik, biasanya dahulu ya dalam tata krama bahasa Jawa itu karena apa? Minat anak ini tidak semakin apa ya, semakin semakin terinspirasi itu semakin turun, semakin turun, sehingga Bapak Ibu guru menyampaikan itu seolah-olah dikatakan itu adalah sulit, hal yang sulit. Oh ada ini, ada aturan ini, ada ini, karena unggah-ungguh atau tata krama di dalam bahasa Jawa di situ adalah ada beberapa tingkatan ini. Itu juga akan menyangkut tentang etika. Jadi bujukan moral kita harus tetap harus membuat anak ini menjadi anak yang berdisiplin. Berdisiplin terutama adalah dibutuhkan dalam ini, contohnya dalam upacara. Kedisiplinan, kesopanan, ketertiban dalam upacara itu adalah penanaman sikap Iya, terima kasih sekali, itu luar biasa ya Pak. Jadi Bapak telah mengidentifikasi bahwa dilema etika itu dari peserta didik. Ini untuk yang pertama Pak, kalau itu kan untuk peserta didik, ini dimaksudkan mengidentifikasi kasus dilema etika Bapak dalam mengambil keputusan bersama seluruh Dewan Guru dan tenaga kependidikan atau seluruh warga sekolah seperti itu. Iya, dari pengamatan Bapak mungkin sehari-hari bagaimana ya. Itu begini, untuk dilema etika dalam pendidikan guru dan tenaga kependidikan ini kita amati dalam kurun paling cepat itu 1 bulan, paling cepat 1 bulan. Mungkin dalam 1 semester bisa kita memberikan suatu pendidikan. 1 semester ini sudah bisa memberikan suatu pendidikan. Oleh sebab itu dalam kasus misalnya dilema etika
dalam ini kita bersama-sama memutuskan suatu keputusan bersama sebaiknya bagaimana. Jadi kepala sekolah tidak boleh untuk menekan atau memberikan apa itu putusan yang monoton untuk kepala sekolah, tidak boleh. Kita harus memberikan keputusan bersama menjadi acuan untuk berikutnya. Begitu. Maka dalam SKP ya, dalam SKP ini adalah triwulan pertama kita memberikan suatu ini. Untuk triwulan kedua sebaiknya juga ada peningkatan. Betul sekali. Ada peningkatan. Ini itu yang dapat kita sampaikan. Jadi itu untuk etika guru. Ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, selama ini menurut Bapak bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu untuk anak atau gitu? Nah, kalau ini kita mengambil keputusan untuk guru saja ya Pak, ya guru dan tenaga kependidikan dalam mengambil keputusan. Untuk ini, misalnya ada selisih misalnya, ada dua kasus, tapi dalam dua kasus ini adalah ada nilai kebenaran. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan jangan sepihak. Jadi jangan sepihak. Jadi dua permasalahan ini yang muncul dari Bapak atau Ibu guru, maka kita musyawarahkan bersama. Nah, kita musyawarahkan bersama. Mengapa kita musyawarahkan bersama? Agar tidak terjadi sesuatu yang kurang baik. Misalnya dalam bersosial ya. Sosial. Itu adalah nanti akan tidak terganggu. Oleh sebab itu dari dua kasus ini kita ambil musyawarah bersama, kita tawarkan atau kita berikan suatu himbauan kepada Bapak dari Ibu berpikir bersama. Nah, untuk pengambilan ini nanti yang terbanyak atau yang disetujui yang mana. Tapi untuk yang satu misalnya tidak dipakai atau tidak digunakan bersama, ya jangan sakit hati. Ya, jangan sakit hati. Itulah ada untuk kepentingan bersama. Itu. Jadi biar kita dalam pengambilan keputusan maupun setelah pengambilan keputusan tidak ada hal-hal yang kurang baik. Jadi lega. Ya, jadi lega sebenarnya. Begitu. Berarti ini dengan cara musyawarah ya Pak ya. Berarti dari dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti seluruh dewan guru diajak musyawarah atau diskusi bersama ya Pak ya. Yang terbaik. Yang terbaik. Baik. Dari jawaban tersebut Pak, ada kaitannya di nomor 3 ini Pak, pertanyaan saya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Mungkin langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tadi Bapak kan sudah melakukan dengan musyawarah atau diskusi. Jadi mungkin langkah-langkahnya yang pertama nanti langkah-langkah yang kita ambil dalam mengambil keputusan seperti tadi mengenai untuk kasus yang sama tapi ada unsur kebajikan, unsur yang sama, hal kebaikan. Maka langkah yang pertama adalah kita tentunya adalah mencatat hal tersebut, kemudian kita ambil jalan keluarnya bagaimana. Jadi adalah tidak hanya kita mengambil keputusan itu di kepala sekolah saja, ya, tidak boleh di kepala sekolah saja, perlu pertimbangan, ya, langkah-langkahnya perlu pertimbangan. Untuk persiapan itu adalah kita memberikan suatu contoh, misalnya, memberikan suatu contoh hal kebajikan, ya ini. Jadi ini bisa diterapkan di anak didik kita agar tidak terjadi bullying, ya, ya, ini bisa diterapkan di anak-anak didik kita. Jadi jangan sampai ada
bullying yang terjadi sehingga akan merugikan anak. Karena yang kena bullying itu akan depresi biasanya, depresi. Sehingga kita harus hati-hati. Gitu. Berarti di sini itu ya Pak ya, intinya langkahnya itu harus dipertimbangkan dari kasusnya ini. Mungkin ada yang sedang yang memang harus lakukan penyelesaian dengan segera, terus bisa menjadikan contoh atau teladan mungkin dari Dewan Guru kepada peserta didik, seperti itu ya Pak langkahnya. Oke Pak, untuk selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan yang kita ambil, kita anggap efektif adalah keputusan bersama. Keputusan bersama. Iya, itu. Kemudian kalau anak ini beda ya. Kalau anak ini misalnya ada dilema seperti kasus semacam ini, kita putuskan bersama orang tua. Iya, bersama orang tua kita panggil, kita berikan penjelasan yang apa yang dilakukan oleh anak seperti ini misalnya, itu menjadi keputusan yang baik agar tidak terjadi hal-hal miskomunikasi atau pemberitahuan dari orang gitu. Oh, berarti itu ya Pak ya, harus ada kerjasama ya Pak ya di antara baik guru, tenaga kependidikan maupun bersama orang tua siswa. Iya. Sekali. Berarti ini seperti kekeluargaan gitu ya Pak ya. Maksudnya bisa saling bekerja sama. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin Bapak pernah temui? Gini. Iya. Untuk tantangannya adalah seandainya kasus itu adalah muncul, kemudian kita selesaikan secara bersama, itu biasanya tantangannya adalah yang kurang siap menerima. Jadi kesiapan itu kan perlu ada kesadaran hati yang betul sama mengekspresikan apa yang dilakukan, jadi seolah-olah itu adalah dia itu dianggap benar betul gitu ya, dianggap benar untuk dia tapi belum benar untuk kelompok atau kebersamaan itu, jadi kurang bisa menerima tantangannya. Berarti ini tantangannya itu seperti paradigma itu Pak, dilema etika. Jadi ada individu lawan kelompok. Jadi ini harus disesuaikan dengan kasus itu, bagaimana cara penyelesaian kasusnya ya Pak ya, dilema etikanya. Oh iya. Berarti untuk hal ini juga nanti bisa dilakukan mungkin dengan pembuktian fakta-fakta seperti itu Pak. Iya. Kalau pembuktian fakta itu biasanya kan kita harus memanggil seorang individu, individu. Menjadi individu diberikan suatu arahan. Sebenarnya begini, sebenarnya harus begini, kan begitu. Jadi itu sehingga tidak terjadi atau tantangan yang lebih buruk lagi dan iya. Luar biasa sekali nih Bapak, jawabannya sangat bisa melakukan pengamatan, terus bisa melakukan pendekatan secara intrinsik ya Pak ya, individu dengan individu lainnya. Oke Bapak, untuk selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Begini, kalau ada kasus semacam itu tidak langsung dibicarakan atau tidak langsung diselesaikan, butuh waktu penjadwalan. Jadi misalnya kita butuh memerlukan prosedur ya, dari awal misalnya awal kasus misalnya pada saat itu dalam kegiatan muncul kasus, kita catat kita catat. Kemudian biasanya di akhir bulan, bulan. Jadi dalam akhir bulan itu kita bisa menyelesaikan dan kasus itu.
catatannya ada, jadwalnya juga ada. Nanti tindak lanjutnya bagaimana? Kalau mungkin sudah dimusyawarahkan, sudah kita atasi bersama, tapi ada tindak lanjut. Untuk berikutnya ini masih terjadi tidak? Kan itu. Lalu ada penjadwalan untuk tindak lanjut. Begitu. Oh iya. Berarti Bapak punya kayak itu ya Pak ya, kayak buku khusus dalam penanganan kasus-kasus mungkin yang terjadi di Lima Etika di sekolah Bapak seperti itu. Ada. Oh ada ya Pak ya. Oh iya. Saya juga mempunyai catatan untuk kasus anak juga bisa. Oh iya. Hubungan antara orang tua dan sekolah ya. Iya. Orang tua dengan wali siswa itu juga ada. Kepala sekolah juga punya catatan khusus itu. Dikemas seperti itu Iya, ya Pak ya. Iya, ada catatan. Luar biasa sekali Pak. Ini bisa menjadi kayak pengalaman yang sangat bisa menginspirasi kami seluruh calon guru penggerak. Jadi nantinya kita juga sebagai guru kan memang punya catatan khusus, harus mempunyai jadwal bagaimana cara penanganannya seperti itu nggih. Oke, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Terima kasih. Biasanya kita itu sebagai pastor tidak hanya berpikir sendiri. Misalnya nanti ada gunanya dengan komite juga bisa disebut. Karena apa? Kita bekerja di sini adalah kerjasamanya adalah dengan komite sekolah. Itu juga bisa dimintai bantuan. Misalnya itu kalau yang lain misalnya kalau hubungannya dengan apa ya etika dan sebagainya guru agama kan bisa guru agama. Nah, jadi lebih jelas karena ada kaitannya dengan syara agama misalnya. Gitu. Ya berarti itu ya Pak, yang pertama tadi komite, yang kedua mungkin bekerja sama dengan guru agama yang mengetahui syariah etika yang harus dilakukan itu seperti apa. Betul sekali. Bagus sekali Pak. Jadi Bapak bisa mengkoordinasinya dengan tepat gitu ya Pak ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika tersebut? Ya, terima kasih. Jadi yang kita ambil dari pembelajaran yang telah kita lakukan, yang kita lalui bersama, itu adalah kita akan hidup tenang, ya, merasa ketenangan ada, ketentraman, kebersamaan selalu terjaga. Jadi tidak ada muncul apa itu salah apa mungkin salah persepsi atau salah apa ya. Jadi kita itu fair, terbuka, ya, keterbukaan selalu kita utamakan. Jadi dengan keputusan ini adalah kita tidak ada ganjalan apa-apa untuk berikutnya. Seperti itu. Sangat menginspirasi dan luar biasa sekali nih Pak. Jadi kita itu nanti bisa bekerja dengan nyaman, tenang, damai gitu ya Pak ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, betul sekali. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa pengalaman Bapak yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Jadi semoga nanti pengalaman yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan nantinya Bapak selalu sehat, tetap semangat, dan bisa melakukan yang terbaik untuk kemajuan sekolah Bapak. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf telah mengganggu Jumat sehatnya Bapak. Tidak apa-apa. Ya, saya juga begitu, mohon maaf hanya sedikit pengalaman yang saya sampaikan. Tri Ratna Hidayah Indonesia ini semoga menjadi bekal untuk jadi pemimpin besok. Suatu saat nanti Mbak Ratna ini bisa jadi kepala sekolah seperti saya ya. Jadi pengambilan keputusan harus diambil secara bersama. Itu pesan saya. Doakan yang terbaik ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wiji. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ratna.
Baik Pak, mohon izin sebelumnya di sini saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati akan melakukan tugas di modul 3.1 yaitu melakukan sesi wawancara bersama Bapak Wiji di SD Negeri Gunungkal 2 tentang pengambilan keputusan jika nantinya Bapak menemui dilema etika ataupun rujukan moral. Iya, Bapak. Monggo. Ini langsung saja ya Pak ya, nanti saya akan mengutarakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mungkin nanti Bapak akan memberikan pengalaman dari kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini kami memang di sekolah ini juga banyak permasalahan ya Mbak, tapi sebagiannya adalah dilema etika dan sebagiannya adalah rujukan moral. Tapi kita fokus di dilema etika ya Mbak. Menurut saya dilema etika itu ya yang paradigmanya benar melawan benar. Jadi memang betul-betul di posisi itu kita sulit untuk mengambil keputusan dan harus diambil dengan cara yang hati-hati. Betul sekali Bapak. Jadi dilema etika ini pengambilan keputusannya itu harus cermat gitu ya Pak ya, harus teliti. Sedangkan nanti pada pengambilan keputusan rujukan moral itu menurut Bapak kalau rujukan moral itu biasanya kan permasalahan-permasalahan tersebut ya bisa dikatakan kita mengikuti kata hati lah. Jadi keputusannya itu memang tidak didasarkan pada langkah-langkah pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada paradigma tadi benar melawan benar, tapi kita juga bisa benar melawan salah. Betul sekali Bapak, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua Bapak ini. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya biasanya memang dari permasalahan-permasalahan yang terjadi itu kan kita mendeteksi ya permasalahan itu akar permasalahannya bagaimana, nanti kan akan kelihatan bahwa dari sudut pandang atau paradigmanya termasuk yang mana gitu. Setelah dideteksi terlihat akar permasalahannya, baru diupayakan untuk solusi dari permasalahan tersebut. Berarti itu kita Bapak sendiri melihat dari paradigma dilema etika tersebut ya Pak untuk menentukan kelanjutannya dari kasus tersebut. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan itu kan ketika itu sebuah dilema etika kan ada langkah-langkah yang biasanya kita kenal berapa Mbak? Langkahnya ada 9 ya. 9 langkah dari dilema etika itu kita lakukan dari tahap demi tahap, nanti kita bisa mengambil keputusan dari setelah menjalankan di 9 langkah tersebut. Berarti langkah Bapak itu mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan pada dilema etika tersebut ya Pak ya? Iya. Saya kok sedikit baca teorinya seperti itu. Iya. Yang Bapak ingat itu misalnya dari 9 langkah itu apa Pak yang paling Bapak fokuskan? Biasanya apa memang 9 langkah itu harus distruktur secara urut ataupun sesuai dengan kasus yang mungkin nanti ada di lingkungan sekolah Bapak? Ya, di 9 langkah itu biasanya bisa ya Mbak Ratna, diurutkan ya 9 langkah itu nanti biar saya bisa mengategorikan yang mana, karena Mbak Ratna yang guru penggerak. Iya, itu yang pertama biasanya kita mengidentifikasi masalah itu dulu Pak, mengumpulkan fakta-faktanya, terus kemudian
kita bisa mencari setelah identifikasi masalah, yaitu bisa mengelompokkan benar atau benar kasusnya apa tidak, terus kemudian benar atau salahnya untuk urutannya selanjutnya, dan pengambilan keputusannya itu nanti Bapak bisa dijadwalkan, mungkin bisa dilaksanakan sekarang ataupun secara berproses seperti itu. Kemudian hasilnya nanti bisa Bapak evaluasi dan direfleksikan bersama. Ya, betul. Ya, kebetulan di sekolah ini biasanya itu beberapa kali memang masih ada perundungan ya Mbak, contohnya. Nah itu paradigma benar atau benarnya itu biasanya seperti ini. Pelakunya itu bukan anak-anak yang dalam tanda kutip bodoh atau yang kurang dalam prestasi misalnya. Kadang-kadang juga ada yang dilakukan oleh anak-anak yang prestasinya bagus, misalnya seperti ini, dia itu anak yang mampu dalam hal-hal tertentu itu, tapi dia juga di sisi lain dia melakukan perundungan juga terhadap temannya, perundungan fisik, tidak hanya verbal. Jadi ketika kita melihat akar permasalahannya, nanti kita juga bisa mengundang ini. Berarti kita mengundang wali siswa, orang tuanya, misalnya kita ajak bicara, kita kumpulkan beberapa stakeholder bagaimana solusi terbaiknya. Karena menurut saya di sisi anak yang korban ini juga dia harus terlindungi, dan di sisi lain bakat anak yang dia punya prestasi ini juga harus tetap baik, dan dia juga harus punya karakter yang baik. Jadi semua harus jalan, dan itu harus perlu kerjasama dengan berbagai pihak. Karena menurut saya ketika itu terjadi itu keputusannya itu sangat sulit, sangat dilematis. Kalau kita salah mengambil keputusan itu tentunya akan berakibat fatal. Misalnya begini, ketika tuntutan dari orang tua dari anak yang menjadi korban ini, dia kan tuntutannya kuat. Sementara anak yang sebagai pelaku ini juga anak yang berprestasi. Jadi kita juga harus mengambil keputusan yang berpihak kepada keduanya. Jadi misalnya begini, saya kemarin menurut pengalaman itu ya, yang pertama saya lakukan adalah menyelamatkan korban ini, karena itu perundungannya fisik. Jadi kita memang yang pertama mengobati dulu lah, ya, kemudian mengomunikasikan dengan orang tua, kita upayakan untuk damai, tidak sampai terjadi permasalahan hukum. Jadi itu untuk memperkecil masalah dulu, kita carikan solusi yang win-win solutionnya. Jadi anak ini kita obatkan dulu, dia sudah agak sembuh, baru orang tuanya kita panggil semua dari berbagai pihak. Jadi misalnya anak ini yang pelaku dan orang tua yang korban ini, kedua orang tuanya kita temukan, kemudian mereka membuat kesepakatan. Jadi solusi akhirnya itu kemarin, contoh dari permasalahan tersebut adalah anak dari orang tua dari anak yang pelaku tadi, dia juga membuat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kekerasan lagi. Kemudian kita juga punya tugas lagi, Mbak, setelah itu. Apa itu? Mengembalikan trauma si korban. Nah, itu juga butuh proses. Iya. Traumanya si korban ini kita harus melakukan pendekatan. Kemarin juga bisa dilakukan dengan home visit, misalnya kita datangi ke rumahnya. Karena kadang-kadang anak ini juga dia tidak berani ke sekolah lagi karena mendapatkan kekerasan tadi. Jadi ya kita
kunjungi ke rumahnya dan akhirnya anak ini mau kembali sekolah. Kemudian yang si pelaku tadi, dia juga sudah akhir-akhir ini juga sudah agak berubah sikapnya, jadi dia tidak terlalu arogan, tidak terlalu ingin menyakiti temannya, jadi ya alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik. Luar biasa sekali Pak Wiji, dari semua contoh terus tindakan Bapak sebagai kepala sekolah, pimpinan, jadi dalam penanganan kasus siswa yang mungkin ini adalah sebuah kasus dilema etika ya Pak ya, karena anak tersebut kan pintar tetapi dia itu merupakan pelaku dari kasus bullying dan terus memang harus dilakukan penanganan yang intensif supaya nanti jangka panjangnya tidak ada hal sedemikian rupa dilakukan kepada anak yang lain ya Pak. Iya. Jadi adanya kolaborasi sekolah dengan pihak orang tua juga penting ya Pak, itu memang sungguh luar biasa Pak. Kalau ini menurut saya Pak Widi menyelesaikannya dengan cepat dan alhamdulillah anak itu bisa berubah menjadi anak yang berkepribadian positif ya Pak ya. Dari awalnya memang mungkin perasaan anak itu kan dia pintar. Dia maunya dominan. Iya dominan, ya seperti itu. Jadi ini merupakan contoh yang menurut saya konkret. Terus penanganannya Bapak juga sangat luar biasa secara menyeluruh Pak. Jadi tahapan dari dilema etika sudah terbiasa dilakukan Bapak untuk penanganan kasus dilema etika di sekolah Bapak. Ini dari pertanyaan itu sudah dicatat Bapak semua, alhamdulillah. Jadi ini langsung ke pertanyaan yang terakhir, karena tadi saya mau menanyakan tantangan sudah Bapak utarakan di penjelasan Bapak, pengalaman Bapak, kemudian faktor-faktor seseorang yang bisa membantu penyelesaiannya itu siapa saja sudah Bapak utarakan tadi. Dan ini pertanyaan yang terakhir Pak. Karena sudah kompleks sekali, sangat komplit. Jadi menurut saya itu pengalaman yang sungguh luar biasa, yang nantinya saya bersama Bapak Ibu guru, calon guru penggerak bisa melakukan hal yang seperti Bapak Wiji contohkan. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang mungkin dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Menurut saya pembelajaran apa yang bisa saya petik itu adalah bedanya kasus dilema etika dengan rujukan moral. Menurut saya memang di kasus-kasus dilema etika ini kita perlu kehati-hatian. Kemudian yang kedua, kita betul-betul harus mencari akar permasalahannya, kemudian kita bisa meramu atau mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut. Ini khusus di permasalahan dilema etika. Karena mesti di permasalahan dilema etika itu keputusannya harus sama-sama baik, sama-sama benar dan merupakan betul-betul win-win solution dari permasalahan tersebut. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak, sangat pembelajaran buat saya juga dalam pembelajaran pengambilan keputusan tentang dilema etika maupun rujukan moral bersama Bapak. Alhamdulillah pengalaman Bapak bisa mungkin salah satu contoh nantinya buat pengalaman saya ke depannya dalam pengambilan keputusan saya di sekolah saya bersama peserta didik, bersama teman-teman saya juga. Terima kasih atas waktunya, terima kasih banyak. Mohon maaf ya Pak Widi sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.